warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Saya Herdi Rahadian sebagai ketua kelompok. Saya Disma Suci Rahmadani sebagai anggota kelompok. Saya Tiara Septiani sebagai anggota kelompok. Pada video ini kami akan menjelaskan materi mengenai reformasi pengelolaan keuangan negara yang terdiri dari 3 undang-undang. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Lalu yang kedua, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Dan yang ketiga, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Saya akan menjelaskan mengenai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Sebagai suatu negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan hukum dan menyelenggarakan pemerintahan negara berdasarkan konstitusi, sistem pengelolaan keuangan negara harus sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, Bab 8 Hal Keuangan, antara lain disebutkan bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang, dan ketentuan mengenai pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara, serta macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang. Selanjutnya, mengenai hal-hal baru dan atau perubahan mendasar dalam ketentuan keuangan negara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ini, meliputi pengertian dan ruang lingkup keuangan negara, asas-asas umum pengelolaan keuangan negara, kedudukan Presiden sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara, pendelegasian kekuasaan Presiden kepada Menteri Keuangan dan Menteri atau pimpinan lembaga, susunan APBN dan APBD, ketentuan mengenai penyusunan dan penetapan APBN dan APBD, hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan bank sentral, pemerintah daerah dan pemerintah atau lembaga asing, pengaturan keuangan antara pemerintah dengan perusahaan negara, perusahaan daerah, dan perusahaan swasta, serta pengelola dana masyarakat. Selanjutnya, pada bagian C, saya akan menjelaskan mengenai pengertian dan ruang lingkup keuangan negara. Pendekatan yang digunakan dalam merumuskan keuangan negara adalah dari sisi objek, subjek, proses, dan juga tujuan. Dari sisi objek sendiri, pendekatan yang digunakan dalam keuangan negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala bentuk sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang. Selanjutnya yang kedua yaitu dari sisi objek, meliputi seluruh objek sebagaimana tersebut yang dimiliki oleh negara atau dikuasai oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah negara atau daerah, serta badan lain yang kaitannya dengan keuangan negara. Yang ketiga, dari sisi proses, keuangan negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan objek, mulai dari perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, sampai dengan pertanggungjawaban. Dan yang terakhir yaitu dari sisi tujuan, keuangan negara meliputi seluruh kebijakan kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan kepemilikan atau penguasaan objek dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara. Pada bagian D, saya akan menjelaskan mengenai asas-asas umum pengelolaan keuangan negara. Sesuai dengan amanat pasal 23C Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang tentang Keuangan Negara perlu menjabarkan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar ke dalam asas-asas umum yang meliputi baik asas-asas yang telah lama dikenal dalam pengelolaan keuangan negara seperti asas tahunan, asas universal, asas kesatuan, serta asas spesialitas, maupun asas-asas baru sebagai pencerminan best practice dalam pengelolaan keuangan negara, antara lain akuntabilitas berorientasi pada hasil, profesionalitas, proporsionalitas, keterbukaan dalam pengelolaan, serta pemeriksaan keuangan dan badan pemeriksa yang bebas dan mandiri. Selanjutnya, pada bagian E mengenai kekuasaan Presiden atas pengelolaan keuangan negara.
Presiden selaku kepala pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Kekuasaan tersebut meliputi kewenangan yang bersifat khusus serta kewenangan yang bersifat umum. Menteri Keuangan sebagai pembantu presiden dalam bidang keuangan pada hakikatnya adalah Chief Financial Officer Pemerintahan Republik Indonesia. Sementara setiap menteri ataupun pimpinan lembaga pada hakikatnya adalah Chief Operational Officer untuk suatu bidang tertentu pada pemerintahan. Pada bagian F mengenai penyusunan dan penetapan APBN dan APBD. Ketentuan mengenai penyusunan dan penetapan APBN dan APBD dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ini meliputi penegasan tujuan dan fungsi penganggaran pemerintah, penegasan peran DPR atau DPRD, dan pemerintah dalam proses penyusunan dan penetapan anggaran, perintegrasian sistem akuntabilitas, kinerja dalam sistem penganggaran, penyempurnaan klasifikasi anggaran, penyatuan anggaran, dan penggunaan kerangka pengeluaran jangka menengah dalam penyusunan anggaran. Selama ini, anggaran pemerintah dikelompokkan atas anggaran belanja rutin dan anggaran belanja pembangunan. Pengelompokan dalam anggaran belanja rutin dan anggaran belanja pembangunan yang semula bertujuan untuk memberikan penekanan pada arti pentingnya pelaksanaan telah menimbulkan peluang terjadinya duplikasi penumpukan penyimpangan pada anggaran. Perkembangan dinamis dalam penyelenggaraan pemerintahan membuktikan sistem perencanaan fiskal yang terdiri dari sistem penyusunan anggaran tahunan yang dilaksanakan sesuai dengan kerangka pengeluaran jangka menengah sebagaimana yang dilaksanakan di kebanyakan negara maju. Pada bagian G mengenai hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan bank sentral, pemerintah daerah, pemerintah atau lembaga asing, perusahaan negara, perusahaan daerah, perusahaan swasta, serta badan pengelola dana masyarakat. Dalam hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan bank sentral, ditegaskan bahwa pemerintah pusat dan bank sentral berkoordinasi dalam penetapan dan pelaksanaan kebijakan fiskal dan moneter. Dalam hubungan dengan pemerintah daerah, undang-undang ini menegaskan adanya kewajiban pemerintah pusat mengalokasikan dana perimbangan kepada pemerintah daerah. Selain itu, undang-undang ini juga mengatur pola perihal penerimaan pinjaman luar negeri pemerintahan. Dalam hubungan antara pemerintah dan perusahaan negara, perusahaan daerah, perusahaan swasta, serta badan pengelola dana masyarakat, ditetapkan bahwa pemerintah dapat memberikan pinjaman atau hibah atau penyertaan modal kepada dan penerima pinjaman atau hibah dari perusahaan negara atau daerah serta mendapat persetujuan dari DPR atau DPRD. Pada bagian H mengenai pelaksanaan APBN dan APBD. Setelah APBN ditetapkan secara rinci dengan undang-undang, pelaksanaannya dituangkan lebih lanjut dengan keputusan Presiden sebagai pedoman bagi kementerian negara atau lembaga dalam pelaksanaan anggaran. Penuangan dalam keputusan Presiden tersebut terutama menyangkut hal-hal yang belum dirinci di dalam Undang-Undang APBN, seperti alokasi anggaran untuk kantor pusat, serta kantor daerah dalam kementerian negara ataupun lembaga. Dan yang terakhir, mengenai pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ini ditetapkan bahwa laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN atau APBD disampaikan berupa laporan keuangan yang setidak-tidaknya terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Baiklah teman-teman, saya akan menjelaskan materi yang kedua mengenai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Dasar pemikiran. Pengelolaan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 perlu dilaksanakan secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang diwujudkan dalam APBN dan juga APBD. Undang-Undang Perbendaharaan Indonesia yang lama tidak dapat lagi memenuhi kebutuhan pengelolaan keuangan negara yang sesuai dengan
yang sesuai dengan tuntutan perkembangan demokrasi, ekonomi, dan juga teknologi. Oleh karena itu, undang-undang tersebut perlu diganti dengan undang-undang yang baru yang mengatur kembali ketentuan di bidang perbendaharaan negara sesuai dengan tuntutan perkembangan demokrasi, ekonomi, dan juga teknologi modern. Selanjutnya, pengertian, ruang lingkup, dan asas umum perbendaharaan negara. Dalam undang-undang ini ditetapkan bahwa perbendaharaan negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan juga APBD. Undang-undang perbendaharaan ini diatur ruang lingkup dan asas hukum. Perbendaharaan negara, kewenangan pejabat, perbendaharaan negara, pelaksanaan pendapatan dan belanja negara ataupun daerah, pengelolaan investasi dan barang milik negara ataupun daerah, penatausahaan dan pertanggungjawaban APBN dan juga APBD, pengendalian intern pemerintah, serta pengelolaan keuangan badan layanan umum. Undang-undang perbendaharaan ini menganut asas kesatuan, asas universalitas, asas tahunan, dan juga asas spesialitas. Lalu yang berikutnya, pejabat perbendaharaan negara, Menteri Keuangan sebagai pembantu Presiden. Dalam bidang keuangan, pada hakikatnya adalah Chief Financial Officer ataupun CFO. Pemerintah Republik Indonesia, sementara setiap menteri, pimpinan lembaga hakikatnya adalah Chief Operational Officer. Untuk suatu bidang tertentu pemerintahan, Kementerian Keuangan berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan kewajiban negara secara nasional. Sementara Kementerian Negara ataupun lembaga berwenang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Pemerintah keuangan selaku bendahara umum negara adalah pengelolaan keuangan dalam arti seutuhnya, yaitu berfungsi sekaligus sebagai kasir, pengawas keuangan, dan juga manajer keuangan. Selanjutnya, penerapan kaidah pengelola keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Dalam Undang-Undang Perbendaharaan Negara ini diatur prinsip-prinsip yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi-fungsi pengelolaan kas, perencanaan penerimaan dan pengeluaran, pengelolaan utang piutang dan investasi, serta barang milik negara ataupun daerah yang selama ini belum mendapat perhatian yang memadai. Dalam Undang-Undang Perbendaharaan ini ditegaskan kewenangan Menteri Keuangan untuk mengatur dan menyelenggarakan rekening pemerintah, menyimpan uang negara dalam rekening kas umum negara pada bank sentral, serta ketentuan yang mengharuskan dilakukannya optimalisasi pemanfaatan dana pemerintah. Berikutnya, penatausahaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran laporan keuangan pemerintah perlu disampaikan secara tepat waktu dan disusun mengikuti standar akuntansi pemerintahan. Sehubungan dengan itu, perlu ditetapkan ketentuan yang mengatur mengenai hal-hal tersebut. Laporan keuangan pemerintah dihasilkan melalui proses akuntansi. Laporan keuangan pemerintah disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan pemerintah. Laporan keuangan disajikan sebagai wujud pertanggungjawaban setiap entitas pelaporan. Laporan keuangan pemerintah pusat ataupun daerah disampaikan kepada DPR ataupun DPRD selambat-lambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran yang bersangkutan berakhir. Laporan keuangan diaudit oleh lembaga pemeriksa ekstern yang independen sebelum disampaikan kepada DPR. Laporan keuangan juga dapat menghasilkan statistik keuangan yang mengacu kepada Manual Statistik Keuangan Pemerintah ataupun GFS. Kemudian, penyelesaian kerugian negara. Dalam undang-undang ini ditegaskan bahwa setiap kerugian negara ataupun daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus diganti oleh pihak yang bersalah. Dengan penyelesaian kerugian tersebut, negara ataupun daerah dapat dipulihkan dari kerugian yang telah terjadi. Dan yang terakhir, pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum. Rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja Badan Layanan Umum disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan Kementerian Negara, lembaga, pemerintahan daerah. Pembinaan keuangan Badan Layanan Umum dilakukan oleh Menteri Keuangan, sedangkan pembinaan teknis dilakukan oleh Menteri yang bertanggung jawab atas bidang pemerintahan yang bersangkutan.
Baiklah teman-teman, saya akan menjelaskan materi yang terakhir yaitu mengenai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Dasar pemikiran. Untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, perlu dilakukan pemeriksaan oleh suatu badan pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri sebagaimana telah ditetapkan dalam Pasal 23E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Agar BPK dapat mewujudkan fungsinya secara efektif, dalam undang-undang ini diatur hal-hal pokok yang berkaitan dengan pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara, yaitu yang pertama, pengertian pemeriksaan dan pemeriksa, yang kedua, lingkup pemeriksaan, dan yang ketiga, standar pemeriksaan, keempat, kebebasan dan kemandirian dalam pelaksanaan pemeriksaan, yang kelima itu akses pemeriksa terhadap informasi, dan yang keenam, kewenangan untuk mengevaluasi pengendalian intern, dan yang ketujuh hasil pemeriksaan dan tindak lanjut, yang ke-8 pengenaan ganti kerugian negara, dan yang ke-9 sanksi pidana. Lalu yang B, lingkup pemeriksaan BPK. Sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pemeriksaan tersebut mencakup seluruh unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Sehubungan dengan itu, kepada BPK diberi kewenangan untuk melakukan 3 jenis pemeriksaan, yaitu yang pertama, pemeriksaan keuangan. Pemeriksaan keuangan merupakan pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemeriksaan keuangan ini dilakukan oleh BPK dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah. Yang kedua, itu pemeriksaan kinerja, yang merupakan pemeriksaan atas aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan atas aspek efektivitas yang lazim dilakukan bagi kepentingan manajemen oleh aparat pengawasan intern pemerintah. Dan yang ketiga, itu pemeriksaan dengan tujuan tertentu, yang merupakan pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. Termasuk dalam pemeriksaan tujuan tertentu ini adalah pemeriksaan atas hal-hal lain yang berkaitan dengan keuangan dan pemeriksaan investigatif. Lalu yang C, pelaksanaan pemeriksaan. BPK memiliki kebebasan dan kemandirian dalam ketiga tahap pemeriksaan, yakni perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil pemeriksaan. BPK diberi kewenangan untuk mendapatkan data, dokumen, dan keterangan dari pihak yang diperiksa, kesempatan untuk memeriksa secara fisik setiap aset yang berada dalam pengurusan pejabat instansi yang diperiksa, termasuk melakukan penyegelan untuk mengamankan uang, barang, dan atau dokumen pengelolaan keuangan negara pada saat pemeriksaan berlangsung. Dan yang D, hasil pemeriksaan dan tindak lanjut. Hasil setiap pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK disusun dan disajikan dalam laporan hasil pemeriksaan atau LHP segera setelah kegiatan pemeriksaan selesai. BPK diharuskan menyusun ikhtisar hasil pemeriksaan yang dilakukan selama 1 semester. Dan yang terakhir itu E, pengenaan ganti kerugian negara. Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 62 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Undang-undang ini mengatur lebih lanjut tentang pengenaan ganti kerugian negara atau daerah terhadap bendahara. BPK menerbitkan surat keputusan penetapan batas waktu pertanggungjawaban bendahara atas kekurangan kas atau barang yang terjadi setelah mengetahui ada kekurangan kas barang atau barang dalam persediaan yang merugikan keuangan negara atau daerah. Bendahara tersebut dapat mengajukan keberatan terhadap putusan BPK. Pengaturan tata cara penyelesaian ganti kerugian negara atau daerah ini ditetapkan oleh BPK setelah berkonsultasi dengan pemerintah. Jadi, berikut kesimpulan dari materi yang telah kami jelaskan tadi. Sekian video penjelasan dari kami. Semoga penjelasan dari kami bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.